ini kita kembali lagi mempelajari tema 1. Tapi kali ini kita lanjut di subtema 2, yaitu hidup rukun dengan teman bermain. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menunjukkan contoh perilaku di tempat bermain yang sesuai dengan sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila dengan benar. Yang kedua, menyebutkan kalimat ajakan dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, memperagakan kalimat ajakan dengan bahasa yang santun. Simak penjelasan Ustazah ya. Tema 1, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Coba kalian perhatikan, ada 5 gambar di bawah ini. Tunjukkan gambar yang menunjukkan sikap rukun. Kita mulai dari gambar pertama ya. Ini ada anak yang terjatuh tapi ditertawakan oleh teman-temannya. Apakah ini termasuk hidup rukun? Ya, ini bukan termasuk hidup rukun. Seharusnya jika ada teman yang terjatuh, kita menolongnya. Lalu ini ada 2 anak yang sedang berebut mainan ayunan. Tentunya ini bukan menunjukkan sikap rukun. Selanjutnya ada 2 orang yang sedang bermain bola. Mereka hidup rukun, tapi ada 2 orang yang sedang bertengkar. Dan ini di dalam gambar menunjukkan gambar sikap tidak rukun. Selanjutnya mereka bersama-sama bermain. Ya benar, inilah gambar yang menunjukkan sikap rukun. Terakhir, ya ini Siti sama Lani yang bermain berdua, tidak rebut-rebutan tapi bergantian bermain ayunan. Ini menunjukkan sikap rukun. Selanjutnya, lihat buku tematik halaman 51 dan baca bersama yuk. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Ya, kita baca sama-sama ya. Udin berkata, "Doh, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Edo menjawab, "Ayo Din, kita ajak teman yang lain." Udin berkata lagi, "Boleh saja Dok, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Edo menjawab, "Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku bocor." Udin berkata, "Tidak apa-apa Dok, ayo aku bonceng naik sepedaku." Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Ya, dalam percakapan tadi, setelah kalian baca, apakah kalian masih ingat kalimat dalam percakapan ini disebut kalimat apa? Ya, benar, itu disebut kalimat ajakan. Apakah ciri-ciri kalimat ajakan itu? Ya, kalimat ajakan adalah kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang lain. Ciri-cirinya adalah diawali dengan kata mari, ayo, atau marilah. Selanjutnya, selain bercirikan kata ayo, mari, dan marilah, kalimat ajakan selalu diakhiri tanda baca seru. Contohnya, mari kita bersama-sama menjaga kelas. Nah, ini diawali kata mari dan ada tanda seru di belakang kalimat tersebut. Contoh kedua, ayo kita pergi ke masjid untuk sholat asar. Ini contohnya diawali dengan kata ayo dan diakhiri dengan tanda baca seru. Udin berteman dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban sholat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat kelak adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah amal perbuatannya. Dan jika sholatnya buruk atau cacat, maka rusaklah seluruh amal perbuatannya. Hadis riwayat Tabrani. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Sila pertama itu adalah tentang ibadah sholat. Sila kedua, ini Udin mau membantu ketika Edo mendapatkan kesulitan. Cobalah kalian sebutkan sila pertama dan kedua. Tentunya sudah pada tahu semua ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika bermain bersama teman, sebaiknya selalu menjaga kerukunan, kekompakan dengan teman bermain, sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Ya, kalau kalian lihat, ini mereka bermain bersama-sama, mereka kompak. Dan ini merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Coba kalian memperhatikan gambar berikut. Manakah yang menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Ya, yang mana ya? Yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, ini ya, mereka bermain bersama-sama, mereka kompak. Ya, mereka bermain bersama, mereka menjaga kekompakan. Ini gambar yang menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, coba ceritakan pengalamanmu menerapkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila dengan temanmu, misalnya ketika bermain. Contoh, kalau ustazah bermain bersama teman, pastinya ustazah menerapkan peraturan dulu, supaya tidak ada yang tidak mengikuti aturan, terus ada yang nangis, ada yang tidak setuju. Jadi sebelum bermain sebaiknya menerapkan peraturan supaya tidak ada yang kecewa ketika bermain. Nah, contoh misalnya ketika bermain bersama teman yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, misalnya bermain bola di lapangan, tentunya harus bersama-sama dalam satu kelompok untuk menjaga agar gawang tidak kemasukan bola, atau bersama-sama bekerja sama memasukkan bola ke dalam gawang. Nah, itu salah satu contohnya ya. Kalian bisa menunjukkan salah satu contoh lainnya yang menerapkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila dengan teman bermainmu. Nah, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, oke. Terima kasih anak-anakku sekalian. Cukup sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.